al-ukhuwah al-watoniyah. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Apalagi dia dalam satu negara. Berarti tiga-tiganya sudah muncul. Kalau yang namanya ukhuwah al-islamiyah itu berarti persaudaraan sesama muslim. Kita ini di sini ini berarti namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Kita pun di sini juga namanya al-ukhuwah al-insaniyah. Sama-sama manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita pun di sini adalah ukhuwah al-watoniyah, persaudaraan karena satu negara. Lah kalau orang itu non muslim, dia hanya dapatnya dua. Kalau non muslim dia hanya dapatnya dua. Kalau dia itu muslim, dia dapatnya tiga. Dia punya hak sebagai orang Islam, dia punya hak sebagai manusia, dan juga dia punya hak sebagai warga negara. Pas ketika ada orang yang mati, dia adalah orang Yahudi, Nabi berdiri. Kemudian sempat ditanya, ya Rasulullah, dia itu orang Yahudi. Rasul cuma mengatakan, bukankah dia itu manusia? Berarti itu namanya ukhuwah al-insaniyah. Rasulullah menghormati, bukan menghormati Yahudinya, tapi menghormatinya sebagai orang manusia keturunan Nabi Adam, gitu. Jadi kita akan membahas al-ukhuwah al-islamiyah terutama yang akan kita bahas sebagai sesama orang Islam. Baik. Yang pertama, kalau kita berteman, kalau kita berkawan, apalagi sesama muslim, itu harus ada namanya husnul khuluqi, baik akhlak. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu, Islam itu kan dulu sudah saya pahamkan, Islam itu ya akidah, Islam itu juga ibadah, Islam juga muamalah duniawiyah, dan Islam itu juga akhlak. Jenengan bisa melihat di mana, di Syarah Arba'in An-Nawawi, di hadis yang nomor 17 atau 18 itu, tentang membahas tentang ittaqillah haitsu ma kunta. Kita lihat umpamanya di dalam riwayat At-Tirmidzi, wa qala hasanun sahihun an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Nabi berkata kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Seringkali orang menyampaikan hadis ini adalah hadis hasan. Ya, seringkali orang menyampaikan hadis ini hadis hasan. Padahal hadis ini ada dua atau lebih daripada jalur. Ada jalur yang hasan, ada jalur yang sahih. Sehingga Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun, berarti itu ada jalur sanad, yang sanad hasan dan sanad yang sahih. Coba kita bahas sedikit. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu itu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu sifatnya vertikal sekaligus horizontal. Ada orang yang posisinya rajin berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin berpuasa. Apakah dia secara otomatis kita bisa sebut sebagai orang yang bertakwa? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa begini? Kalau di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah yang kita bahas ini di bab Adabul Ma'al Jiran, nanti akan kita bahas bagaimana adab etika kita dengan tetangga, itu akan kita bahas. Itu kan ada wanita ya Pak ya. Ada wanita yang kalau malam hari dia rajin tahajud, kemudian kalau siang hari dia rajin berpuasa, tapi kemudian dia tidak mampu menahan lidahnya, menahan mulutnya dari suka mendolimi
tetangganya. Nabi kemudian mengatakan wahya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Wanita itu ada di dalam neraka. Ketika Nabi mengatakan dia ada di dalam neraka, itu otomatis kan kita bisa mengatakan bahwa wanita itu belum bertakwa. Padahal tiap malam dia salat tahajud kan. Padahal dia kalau siang hari puasa sunnah, bahkan di dalam riwayat yang lain dia sedekahnya juga lancar. Tapi ininya, lidahnya, makanya konteksnya pernah saya katakan bahwa mulut itu hubungannya dengan iman. Mulut itu hubungannya dengan iman. Kalau mulut itu tidak ada hubungannya dengan iman, maka tentu Nabi tidak akan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ya, barang siapa yang dirinya itu, orang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi namanya bertakwa itu sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Karena konteksnya yang namanya takwa itu ada akhlak di sana. Ada akhlak di sana. Kalau ada orang itu akidahnya bagus, ibadahnya oke, tapi akhlaknya tidak benar, belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Buktinya apa? Oh, tadi itu wanita itu kata Nabi fahya finnar, dia ada di dalam neraka. Maka poin akhlak itu sangat-sangat penting, Pak. Akhlak itu sesuatu yang sangat penting. Ada orang itu akhlaknya bagus tapi akidahnya menyimpang, juga tidak bisa. Ada orang itu akidahnya bagus, akhlaknya bagus, tapi ibadahnya tidak benar, juga tidak bisa. Tiga-tiganya, akidah, ibadah, sama akhlak itu jalan bareng. Itulah dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu sebenarnya kalimat takwa itu kan secara linguistik, takwa itu artinya menjaga diri, menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu takwa. Kemudian wa'at bi'asyi'atal hasanata tamhuha. Itu, dan ikuti perbuatan-perbuatan yang jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau di syarah Arba'in An-Nawawi itu ada dosa-dosa kecil yang orang ketika berwudu dengan baik, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Rasulullah itu pernah bertanya sama para sahabat, mau enggak kalian itu saya kasih tahu sesuatu hal yang bisa menghapuskan dosa dan yang bisa mengangkat darajat? Para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah, mau. Nah, itu artinya ada perbuatan-perbuatan baik yang bisa langsung menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Apa? Yang pertama kata Nabi, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Kalau kita berwudunya benar, wudunya sesuai sunnah, wudu kita sempurna, terutama pada waktu-waktu yang kita tidak suka, mungkin pada waktu dingin dan seterusnya, itulah yang menghapus dosa-dosa. Namanya as-sayyi'at. Nanti ada al-kabair. Kalau al-kabair, dosa-dosa besar itu harus bertaubat. Tapi ada dosa-dosa kecil, jenengan sepedaan, ndak sengojo, lirak-lirik, ketok, ya. Itu dosa-dosa mata itu yang paling sering kan. Biasanya sering di sepeda tiap hari keliling gitu. Kayak seperti saya keliling gitu. Iya. Kate merem yora mungkin, lek melek yo ketok. Insyaallah dengan hal semacam ini, al isbaghul wudu alal makarih ini bisa lepas. Ya, apalagi kathratul khuta ilal masajid. Kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Bukan berarti memperbanyak langkah menuju masjid itu cuman riwa-riwi di masjid tapi tidak sholat, bukan itu yang dimaksud. Datang ke masjid untuk berjamaah, memakmurkan masjid, itulah yang menghapuskan dosa-dosa. Kemudian ada yang nomor 3 kata Nabi, intidharus sholati ba'da sholat. Menunggu sholat, ya, menunggu sholat setelah melakukan sholat. Seperti ini jenengan namanya intidharus sholati ba'da sholat. Jenengan habis sholat maghrib,
Sambil menunggu isya jenengan melakukan taklim. Lah yang jenengan lakukan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghapuskan dosa-dosa jenengan dan mengangkat derajat jenengan. Termasuk nanti di dalam riwayat yang lain jenengan dapat 4. Itu kan ada kalimat begini, ma ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumahnya Allah. Untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mengajarkan, belajar tentang masalah ayat-ayat Allah. Ya taklim semacam ini. Akan muncul 4, Pak, kalau kita semacam ini. Illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat itu akan meliputi mereka. Fa insyaallah melalui hadis ini kan kita paham malaikat juga akan bersama dengan kita-kita semacam ini. Cuman masalahnya kita nggak kelihatan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita-kita semacam ini. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan-ketenangan. Dan zakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di dalam sisinya. Itu manfaatnya. Lah, yang dimaksud dengan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha itu yaitu diantaranya ada dosa-dosa kecil pas ketika kita melakukan menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu yang menghapus dosa-dosa kita. Sementara kalau untuk yang dosa-dosa besar itu tobat, ya, tobat. Ada tobat yang secara vertikal, ada tobat yang secara horizontal. Itu yang susah itu yang tobatnya secara horizontal, karena 4 poin: minta ampun, menyesal, janji tidak mengulangi, dan meminta maaf kepada orang yang didolimi. Itu kalau tidak sampai minta maaf dan orang yang didolimi juga tidak memberikan maaf, itu nanti di yaumul qiyamah jangan-jangan kita menjadi orang yang muflis, namanya orang yang bangkrut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Maaf, kira-kira hadis ini sifatnya umum atau khusus? Umum ya. Jenengan orang NU, jenengan orang Muhammadiyah, jenengan orang Salafi, jenengan orang Hidayatullah, semua macam-macam. Apakah kemudian karena berbeda organisasi akhirnya kita tidak memperhatikan akhlak? Keliru total. Yang muncul, dengan orang non muslim bisa punya akhlak, tapi kenapa dengan orang sesama muslim kok tidak punya akhlak? Muncul pertanyaan besar kan di situ. Padahal Al-Qur'an yang mengatakan asyidda'u 'alal kufari wa ruhama'u bainahum, tegas dengan orang-orang kafir dan saling kasih mengasihi terhadap sesama muslim. Ada enggak dalilnya yang secara khusus orang NU tidak boleh punya akhlak sama orang Muhammadiyah? Ada tidak dalilnya orang Muhammadiyah tidak boleh punya akhlak kepada orang NU? Tidak ada kan? Organisasi itu adalah sebuah perahu saja, bukan tujuan. Dia cuma alat untuk dakwah, bukan tujuan. Yang seringkali kita muncul, akhlak kita itu jadi hilang gara-gara kita itu fanatisme kepada kelompok kita masing-masing. Masa sih kita itu dengan orang beda kelompok saja tidak mau senyum? Padahal senyum dengan wajah berseri-seri itu bagian daripada akhlak. Jangan buka semuanya kitab, terutama kitab min akhlaqis salaf. Di sini belum kita bahas ya, kitab min akhlaqis salaf. Itu akhlak para salaf, termasuk terutama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di situ sifatnya orang mukmin, akhlaknya orang mukmin itu ada kalimat bisyasyatul wajhi. Itu bagian akhlak. Bisyasyatul wajhi itu wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Maka sampai Nabi mengatakan tabassumuka li akhika shadaqatun, senyum Anda kepada saudara Anda itu adalah sedekah. Apakah senyum di sini ini oleh Rasulullah dibatasi? Orang Salafi tidak boleh nama Muhammadiyah, Muhammadiyah gak boleh nang NU, NU gak boleh nama Muhammadiyah. Apakah begitu? Tidak. Wong Rasulullah cuma mengatakan tabassumuka li akhika, kepada saudaramu. Sesama orang Islam itu saudara kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah.
Saya ingin menekankan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia apapun dia organisasinya dengan akhlak yang baik. Termasuk kepada orang non muslim kita juga punya akhlak. Betul ya? Walaupun akhlaknya pun juga terbatas sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, gak boleh kita punya akhlak kepada orang non muslim sampai kebablasan, sampai menjadi liberalisme. Tidak boleh juga. Tapi saya ingin menekankan pada posisi sesama muslim. Apalagi setiap hari ketemu, apalagi dalam satu masjid. Mosok sih dalam satu masjid sih gelut. Ada loh di salah satu masjid itu, padahal ya satu masjid, kalau ketemu tidak saling sapa. Lo tenanan itu. Pas ketika saya ngaji saya diberitahu tak etrek deh. Jangan takjur tenanan itu. Masa sih sama-sama pengurus, sama-sama satu jamaah di masjid, hanya gara-gara beda memilih pimpinan. Pada waktu itu hanya gara-gara sesuatu yang sepele, ndak sopo-sopoan. Jangan ampun udah. Akhirnya kemudian diambil islah dan seterusnya bagus. Dah, alhamdulillah. Di sini ada ndak? Ndak datang orangnya ya. Dah ada Pak. Alhamdulillah. Dah ada. Rukun semuanya Pak. Alhamdulillah. Kok terlalu gitu loh. Kok neng sak masjid kok gak sopo-sopoan. Kadang-kala pas kebetulan sing ngimami iku mung suwe, balik mulai. Astagfirullahaladzim. Kok nemen-men gitu loh ya. Jangan-jangan nanti kalau umpamanya yang imam itu hampir separuh masjid tidak suka, ya malah entek jamaahnya. Baik, clear Pak. Akhlak itu nomor satu. Riwayat Imam At-Tirmidzi lagi di bawah itu dari Abu Darda. Nabi mengatakan apa? Abu Darda mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, antara sami'tu dengan hadatsani itu lebih kuat mana Pak? Kalau sami'tu sama hadatsani lebih kuat mana? Kalau sami'tu saya mendengar Nabi. Tapi kalau hadatsani Nabi ngomong sama saya, lebih kuat mana? Ya. Sama mu'an-an, an itu lebih kuat mana? Ya. Ini Abu Darda dengar langsung Nabi ngomong. Itu kuat. Berarti bukan jarine. Kalau jenengan kan jarine. Ngomong ABC ditakoni, sanate teko ndi? Jarine. Wah siki bahaya model ngono kuwi. Jarine. Sampean kok nglakoni ngono kuwi? Dari mana? Jarine. Susah lah model itu. Jarine. Sudah berbekal jarine, ngotot pisan. Gitu. Ini sami'tu, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berbicara. Ma min syai'in yudha'u fil mizani afqalu min husnil khuluqi. Tidaklah dari sesuatu yudha'u yang diletakkan fil mizan pada waktu yaumul mizan, afqalu yang lebih berat min husnil khuluqi, daripada akhlak yang baik. Jenengan yakin toh kalau nanti itu ada yaumul mizan? Yakin. Dan kita tidak perlu untuk bertanya timbangan nanti di yaumul qiyamah model piye. Tidak perlu sudah. Apa bentuknya kayak bentuk yang di dunia, tidak perlu bertanya. Mizan memang ada ditimbang kita yaumul mizan. Lah yang membuat berat timbangan nanti itu adalah akhlak. Yang paling berat itu adalah akhlak yang baik. Tadi lo sudah saya katakan berkali-kali, ada orang sholat tahajud bolak-balik tiap hari, puasa bolak-balik, tapi dia tidak punya akhlak sampai lambene tidak bisa ditoto. Itu lo sholatnya jadi hilang, puasanya jadi hilang. Makanya nanti dalam Al-Quran itu mulut ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun.
Kemudian ada kalimat wala talmizu anfusakum. Apa talmizu itu? Mirip dengan kalimat sama wailul likulli humazatil lumazah. Talmizu itu dari lumazah. Lumazah itu mengolok-olok orang, nyelatu uang, apa mencelatu? Ya ngelok nih, mengolok-olok, ngolok-ngolok merendahkan. Ada humazah, ada lumazah, ada sesuatu yang berbeda. Dan itu diawali oleh Allah dengan wailun, celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencaci maki, orang-orang yang suka mengolok-olok. Dan di situ dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok, menghina, merendahkan kaum yang lain. Mulut lagi kalanya. Ya kan? Dan itu hubungannya dengan ya ayyuhalladzina aman. Itu memang akhlak itu sekali lagi saya katakan nomor satu. Nomor satu, jenengan milih orang yang punya ilmu tapi tidak punya akhlak, atau orang yang bodoh tapi punya akhlak? Saya lebih memilih orang yang bodoh tapi dia punya akhlak. Kalau orang itu punya ilmu tapi tidak punya akhlak, hancur sudah, hancur. Apalagi kemudian punya rumongso, rumongsonya rumongso paling bener dewe. Akhirnya setiap orang yang berbeda dengan dirinya, karena dia tidak ditata dengan akhlak, tidak ada tasamuh dalam bahasa kita, ya akhirnya kemudian karena merasa bahwa dia paling benar, kelompoknya paling benar, walaupun dalam catatan kita pasti ada yang benar, ada yang tidak benar kan ya. Tapi masalahnya akhlak, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu paling penting. Akhirnya setiap orang yang berbeda, bid'ah, wahabi, kafir, titik-titik mengonoi, itu diajarkan oleh Nabi atau tidak? Para sahabat seperti itu atau tidak? Kan begitu bahasanya. Ya kan? Baik. Jadi sesuatu yang paling berat nanti di timbangan itu adalah akhlak, Pak. Jenengan amati Luqman itu pas ketika mengajarkan kepada anaknya, awal pertama yang diajarkan adalah tauhid. Awal pertama yang diajarkan adalah tauhid. Dan kemudian di bawahnya yang diajarkan oleh Luqman adalah masalah akhlak. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Amati di bawah itu langsung ada kalimat wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidaik. Kemudian di bawah itu nanti juga ada akidah lagi. Ya bunayya innaha intakum mithqalu habbatin min khardalin, gitu kan? Fatakun fi sakratin aw fi samai aw fil ardi takum biha Allah. Baru di bawah itu aqimis shalah. Ya kan? Baru di bawahnya baru aqimis shalah. Berarti apa konteksnya? Akidah kemudian akhlak. Dan itu menarik sekali, betul. Sekarang ini kalau saya amati, akhlak itu semakin hilang ya Pak ya. Akhlak itu semakin hilang. Betul itu. Ada seorang kepala sekolah tanya sama saya, Ustaz, itu tetangga saya itu kalau ngaji rajin Ustaz, jamaah wajib hukumnya, majelis taklim rajin, tapi kok sama orang tuanya kok semakin berani Ustaz, sama orang tuanya semakin berani. Saya jawabnya singkat, itu ada sesuatu yang salah dia belajar. Itu gagal paham, gagal paham. Terus ada takmir yang lain bilang sama saya, Ustaz, dia itu loh sama orang tuanya tidak nyapa. Loh kenapa tidak nyapa? Gara-gara orang tuanya itu masih tahlilan. Loh saya juga bingung saya itu. Orang tuanya masih pakai kunut, orang tuanya masih suka tahlilan di kampung, itu loh gak disopo ambek anake. Saya mikir ini ada apa model? Ada apa? Padahal jangankan tentang masalah furu'iyah, masalah syirik saja itu loh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Dan apabila kedua orang tua kamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak punya pengertian tentang masalah itu, fala tuti'huma, jangan diikuti keduanya. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya orang tua itu dengan pergaulan yang, padahal orang tua musyrik kan, orang tua syirik kan, Allah tetap menyuruh untuk berbuat baik sama orang itu, kedua orang tua meskipun musyrik. Lah mosok sih hanya gara-gara orang tuanya masih tahlilan, kunutan kok gak disopo. Bagaimana sakitnya orang tua. Dia juga bisa pinter begitu, ngaji begitu juga dibesarkan oleh orang tua. Ayolah dakwah yang cantik begitu loh. Kasihan orang tua digitukan. Sampai ada yang wadul sama istri saya, ibu-ibu. Waduh, Mbak, Bu, jilbabnya memang jilbab gede, sembayangin rawajin, tapi na wong tuwek koyok wong, waduh ya Allah, itulah sampai segitu. Di kampung jenengan ada begitu? Atau di keluarga jenengan sendiri ada gitu? Oh, udah tahu. Ada seorang suami wadul ke saya sambil rodok mewek-mewek begitu. Ustadz, istri saya itu rawajin ngasti Ustadz, jilbabnya yo gede, sering pakai cadar Ustadz. Terus kenapa? Sama saya kok lek kadung ngelok nih jangan welek ipol. Katanya ngaji tapi mulutnya kok bisa. Terus akhirnya gimana? Ya saya mau aja, saya ceraikan aja dia. Ya wis culno ae Pak, tak kono. Lah sudah sampean ajak begini sudah. Tak ajak ngomong begini enak-enak, sama kalau sama saya itu sis jan bawer itu culno ae golek sing meneh aku gitu. Diculno temenan, Pak. Diculno temenan. Ya, saya doakan mudah-mudahan dapat yang lebih baik, saya bilang gitu. Itu berarti cuma casingnya saja. Casingnya saja. Sampai gitu, Masya Allah ya. Clear ya. Tapi bukan berarti jenengan ngikuti saya bola-balik ngeculno bojo Mbak. Bila perlu tambah lagi gitu loh maksud saya. Orang bala-balik ngeculno. Lanjut ya. Mali poligami menemalian. Wa inna sahiba husnil khuluqi, dan sesungguhnya orang-orang yang punya akhlak yang baik, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati. Ya, sesungguhnya orang yang punya akhlak yang baik, dia pasti akan sampai dengan hasan khuluq tadi, dengan akhlak yang baik tadi, nyampe kepada mana? Darajata sahibis shaumi was shalah. Dia akan nyampe pada derajatnya orang yang punya puasa dan sholat. Kalau dia sholat, dia berpuasa, dia punya akhlak baik, itu luar biasa. Kalau dia punya akhlak baik sementara puasa sama sholatnya wajib-wajib biasa saja, dia lebih tinggi daripada orang yang sekedar sholat dan puasa tanpa punya akhlak. Ditimbang akhlak yang baik. Jadi Islam itu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Itu Islam. Empat-empatnya harus. Pak, saya ngikut Nabi. Kalau ngikut Nabi, empat-empatnya diikuti. Kalau ngikuti Nabi, itibak kepada Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi, jangan hanya tataran-tataran fisik saja, tapi ikuti akhlaknya Nabi juga. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud untuk apa-apa. Sering ada orang itu sudah melakukan 1, 2, 3, 4 sunnah, sudah merasa paling nyunnah. Berbahaya model begini. Berbahaya. Padahal yang namanya sunnah itu banyak. Sunnah itu banyak. Mungkin kita melakukan satu sunnah, tapi mungkin kita belum melakukan sunnah yang lain. Ya, tataran fisik biasanya itu kadang-kala. Kalau sudah jenggoten, seolah-olah orang yang tidak dijenggoten itu dianggap koyo opo ngono. Ada itu model gitu tuh? Ada. Diajak ngaji, Mas Agus, ayo ngaji. Ini kisah nyata, namanya Agus. Mas Agus, ayo ngaji di daerah sana. Lah, Mas Agus ini akhirnya tanya, ustadznya pakai jenggot atau enggak? Dibilang sama Pak Agus, yang ngajak kebetulan juga namanya Pak Agus, dosen UMM.
Pak dosen UMM bilang, Pak Agus ini, ndak, ustadznya ndak pakai jenggot, profesor doktor bla 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 namanya. Pak Agus yang diajak ngaji ngomong, saya tidak mau ngaji dengan ustadz yang tidak berjenggot, itu Islamnya tidak kafah itu. Sampai ngono kuwi lho, Pak. Kejadian 2 kali lagi di tempat yang sama, orang yang sama. Pak Agus yang dosen UMM ini tadi habis buwuh diundang orang tasyakuran manten, kebetulan pakai apa? Pakai batik. Pakai batik. Ini pas di syuting ya. Nyebut nama orang ndak apa-apa wis. Di syuting lah, gitu kan? Lah kemudian karena biasa ngisi di situ Pak A itu tadi sama masjid di situ disuruh ngimami. Lah orang yang Pak A yang nomor 2 tadi yang takut jenggot mau tadi, pas begitu tahu yang ngimami itu pakai batik, balik. Ndak mau makmum di belakang orang yang pakai baju batik, katanya tidak sunnah. Wah, blind. Dan ada orang yang juga hanya gara-gara peci begini ya. Peci begini dianggap bid'ah. Ada di sini orangnya. Peci begini lo dianggap bid'ah. Ini kan lucu juga. Dari mana peci begini bid'ah itu? Pada zaman Nabi ndak ono. Ya sembuhlah, habis repot ya. Terlalu sempit memahami agama itu, akhirnya karena terlalu sempit memahami agama, akhirnya akhlak itu bisa jadi terbatas juga. Nggak mau makmum di belakang begini macam-macam. Ada yang perlu didiskusikan, masih satu ini. Setelah itu kita bahas yang lain-lain. Monggo, ada yang mau menambahkan? Ada yang bertanya? Monggo. Baik, cara dakwah itu yang disebutkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 model. Ajaklah mereka ke dalam jalan Allah itu dengan hikmah. Banyak sekali para ulama yang menafsirkan hikmah itu dengan mengetahui posisi yang sebenarnya. Hikmah meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau umpamanya saya itu berceramah kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, maka saya menggunakan bahasa yang baik supaya gampang dipahami. Itu pun namanya hikmah. Rasulullah paling luar biasa berkenaan dengan masalah hikmah. Ada orang jahil Arabi yang pas ketika kencing di masjidnya Nabi, ya kan, sama Nabi tidak boleh diapa-apakan. Cukup diambilkan air 1 ember disiram. Itu juga namanya hikmah. Kalau orang-orang model yang semacam itu kan biasanya kan namanya katak di dalam tempurung, fanatisme, taklid buta, orang-orang model begitu. Pokoknya duduk ustadku berarti liane subhat, kan begitu ya? Itu termasuk itu. Caranya bagaimana? Pakai hikmah. Kalau memang hikmah tidak bisa, mau'idhah hasanah tidak bisa, baru yang nomor 3. Biasanya orang-orang model begini ini suka dengan dalil. Biasanya orang-orang model semacam ini suka dengan dalile, kalau dalile moh, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dia dengan diskusi-diskusi yang baik. Bawakan kitab-kitab hadis, bawakan sunnah-sunnah semacam ini, pemahaman-pemahaman yang bagus sesuai dengan salafus saleh. Mohon maaf, biasanya orang-orang semacam itu orang-orang yang lagi semangat-semangatnya belajar. Nanti kalau sudah dongnya sampai tinggi pun mereka akan bisa berubah. Ya, tapi kalau sudah kena fanatisme itu yang berat. Pakai poin yang nomor 3 yang bagus. Ya, diajak untuk diskusi dengan baik, dengan kitab yang baik, dengan dalil yang baik, dengan pemahaman yang baik. Clear? Adzan dulu.
Ada yang didiskusikan? Tidak ada? Kita lanjut. Jadi poin yang pertama, adab yang pertama dari al-ukhuwah itu adalah husnul khuluqi. Apakah di sekolah umum yang membahas ilmu selain agama tulisannya apa sih nggak ketok, apa tulisannya sih keluar ya? Tolong Pak dibaca ya Pak. Orang tadi kita ya. Permisi Ustadz, apakah di sekolah umum yang membahas ilmu selain agama, walaupun terkadang seorang guru di kelas menyelipkan nilai-nilai agama, juga mendapatkan 4 kebaikan yang disampaikan Ustadz tadi? Syukur. Baik, jadi ada guru di sekolah umum, kemudian dia menyampaikan ilmu, terutama tentang ilmu akhlak dan sebagainya. Apakah dia punya fadilah yang 4 tadi? Fadilah yang 4 tadi itu saya sebutkan ada kalimat ma'ijtama'a qaumun min baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumahnya Allah gitu. Bagaimana kalau itu tidak di masjid? Bagaimana kalau dia itu tidak di masjid? Maka ibu guru atau bapak guru ini yang menyampaikan keilmuan semacam itu, dia itu akan mendapatkan fadilah begini: man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka dia itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu. Itu hampir sama dengan hadis yang dulu saya sampaikan, man sanna sunnatan fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kalau umpamanya seorang ibu guru, bapak guru menyampaikan kebaikan-kebaikan, diselipkan kebaikan-kebaikan, akhlak yang baik, akidah yang baik umpamanya, pas selama murid-murid itu dia melakukan kebaikan yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru, maka bapak ibu guru dia akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan. Dan kalau bapak ibu guru tadi meninggal dan itu masih tetap dilakukan oleh mereka, itu termasuk wa ilmin yuntafa'u bi. Kan nanti kan kalau orang itu meninggal kan putus ya Bu ya. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bi salasin. Ada sedekah jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladun salih. Jadi fadilahnya begitu luar biasa. Yang tadi 4 fadilah kita bicara tentang fadilah di dalam masjid. Sementara yang ini adalah fadilah bagaimana kita menyampaikan keilmuan. Jadi pahalanya luar biasa. Dulu pernah saya sampaikan ada yang namanya dosa jariah sama pahala jariah. Bapak ibu guru yang menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kemudian diamalkan, dia akan mendapatkan pahala jariah. Selama itu diamalkan oleh anak muridnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, meskipun dia sudah mati, dia akan terus mendapatkan aliran pahala dari murid-muridnya yang mengamalkan itu. Berbahagialah jenengan yang jadi guru. Saya juga seorang guru Pak. Sudah 19 tahun saya mengajarkan. Guru agama, guru bahasa Arab. Saya tekankan akidah, saya tekankan ibadah, saya tekankan akhlak. Kalau jenengan jadi guru katakanlah sudah 10 tahun, setidak-tidaknya mungkin yang mengamalkan itu murid 300 umpamanya, yang mengamalkan 150. Itu kalau kita mau pakai untung rugi kan luar biasa. Tapi kita tidak berpikir tentang untung rugi. Tapi pahalanya begitu luar biasa. Pahalanya luar biasa. Lah ya tadi ditanyakan oleh ibu tadi, ngajarkan umum, tapi kemudian diselipkan. Nah, meskipun jenengan jadi guru olahraga, selipkan itu. Selipkan akhlak, selipkan akidah, selipkan apa? Gitu. Pak, apakah ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum? Saya tanya. Dulu yang menemukan matematika angka 0 itu orang apa? Orang Islam.
yang menemukan ketika membahas wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dari kata katsirul azizin alim sebelum ketemu Galileo sama Galileo. Galileo sama Galilei. Itu sudah ditemukan orang Islam dulu bahwa matahari itu sebagai pengudara. Itu ilmu umum atau ilmu agama? Ilmu umum. Ketika ilmu umum tapi disebutkan dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dari kata katsirul azizin alim. Termasuk juga kemudian subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, yang menemukan bahwa di tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan, bisa kawin. Itu orang Islam atau bukan? Orang Islam. Kalau begitu biologi itu termasuk ilmu Islam atau bukan? Di dalam Al-Quran disebutkan. Clear ya? Termasuk kemudian ada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan yang masing-masing berbeda. Di tengah-tengahnya itu ada sekat. Yang ini tidak bisa ke sini. Itu namanya ilmu oceanologi. Itu ilmu umum atau ilmu agama? Tapi disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti jenengan bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu-ilmu kedokteran yang menemukan siapa? Orang Islam. Matematika yang menemukan siapa? Orang Islam. Astronomi yang menemukan siapa? Orang Islam. Bahkan termasuk yang peta ini, Ibnu Al-Battuta, pengembara yang begitu luar biasa, mampu menulis map, peta. Siapa? Orang Islam juga. Nah, itu. Jadi saya tidak sepakat. Ini ilmu umum, ilmu agama. Kalau memang ilmu umum yang kemudian dimanfaatkan untuk kemajuan agama, dia termasuk sesuatu yang baik. Makanya para ulama menyebut ada ilmu yang sifatnya haram, ada ilmu yang sifatnya mubah, ada ilmu yang sifatnya fardhu ain. Gitu ya. Tidak apa-apa kita jadi guru matematika, nggak apa-apa. Dengan matematika kita ajarkan, kemudian kita selitkan akhlak, akidah, ibadah, tidak apa-apa. Pahalanya luar biasa. Ya. Jadi keluar guru agama jangan Pak Yana Imam saya. Baik, itu jawaban saya. Oke, gitu Ibu ya. Baik, fadilahnya luar biasa jadi guru luar biasa. Pokoknya bukan guru dosa. Bukan guru dosa. Guru yang mengajarkan hal-hal yang jelek, akhirnya ditiru oleh murid-muridnya, maka setiap murid-muridnya melakukan kejelekan, gurunya dapat dosa. Itu juga bahaya. Saya kira cukup ya. Kita bahas minggu depan Pak, insyaallah masuk ke poin yang nomor 2, satru uyubil ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.